Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen Enrichment Digital Public Relation, Bapak Taufik. Saya Sofyan Iqmal dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211211110019. Kali ini, pada video ini, saya akan mempresentasikan panduan komunikasi krisis digital untuk brand saya sendiri, yaitu brand Sinotings. Sebagai tugas UAS mata kuliah Enrichment Digital Public Relation. Presentasi ini disampaikan dalam bentuk video rekaman menggunakan PowerPoint dengan durasi kurang lebih 30 menit sesuai dengan ketentuan UAS. Latar belakang dari presentasi ini adalah kalau kita lihat kondisi saat ini, aktivitas jual beli brand, khususnya brand yang bergerak di action figure dan pre-love seperti saya, sangat bergantung pada media sosial. Interaksi dengan konsumen terjadi di Instagram, Twitter, Marketplace, seperti e-commerce online lainnya, dan media sosial lainnya, Facebook, dan lain-lain seperti itu. Masalahnya di ruang digital ini, informasi menyebar dengan sangat cepat, satu postingan yang disalahpahami, satu komplain konsumen bisa langsung berkembang menjadi krisis. Langsung lanjut kita ke urgensi krisis digital atau kenapa krisis digital itu penting? Karena itulah komunikasi krisis menjadi sangat penting. Bukan karena brand berharap krisis terjadi, tapi di dunia digital, krisis bisa datang kapan saja tanpa diprediksi. Brand yang siap bukan berarti brand yang tidak pernah bermasalah, tapi brand yang tahu cara merespon masalah dengan tepat. So, tujuan presentasi ini adalah untuk panduan, pedoman, dan menjelaskan bagaimana brand Sinotings dapat menghadapi krisis komunikasi digital secara terstruktur, mulai dari mengenali potensi krisis, memahami prinsip komunikasi krisis, hingga langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah krisis itu terjadi. Seperti itu. Profile brand Sinotings. Sinotings adalah brand yang berfokus pada penjualan action figure dan pre-love fashion. Seperti kayak kalau misalnya punya baju yang masih punya nilai jual dan itu bisa dijual lagi walaupun tidak untung, yang kayak gitu. Sepertilah pre-love dan action figure itu bergerak di kayak aftermarket, kayak kita jual harga lebih murah dari harga toko dan pasaran kayak gitu. Aktivitas penjualannya sangat mengandalkan kepercayaan konsumen karena produk yang dijual berkaitan dengan kondisi barang, keaslian, dan nilai koleksi. So, jadi kalau misalnya ada salah, kayak ada barang yang tidak komplit, yang kayak gitu, kita itu sangat berpengaruh. Nah, karena itu reputasi digital menjadi aset utama bagi brand kami, yaitu Sinotings. Karakter brand. Karakter brand Sinotings yaitu kita punya moto juga yang kayak every budget you can find things. Jadi kita jual harga yang bisa murah banget, harga-harga pelajar yang masih masuk akal, tidak
tidak pricey dan itu masih bisa dipakai kalau di pre-love. Tapi kalau di action figure kita lebih murah dari harga tokonya bisa dibilang, dan itu bisa dapat new dan kadang juga ada yang tidak new tuh. Dan saya notice adalah brand yang dekat dengan komunitas, khususnya kolektor action figure dan pencinta fashion. Namun, audiens di segmen ini sangat kritis, detail, dan sensitif terhadap isu seperti keaslian produk, kondisi barang, dan kejujuran kita sebagai penjual. Seperti kalau misalnya ada the small things yang hilang atau apa, kayak kelengkapannya itu bisa juga kalau misalnya tidak sesuai apa yang kita ini, atau ada den dan lain-lain, itu sangat-sangat konsumen kita sangat-sangat kritis itu dan detail banget. Oke, kita masuk ke poin definisi krisis komunikasi. Apa sih krisis komunikasi itu? Saya akan menjelaskan secara singkat. Krisis komunikasi adalah kondisi ketika pesan yang disampaikan brand tidak diterima dengan baik oleh publik dan menimbulkan persepsi negatif. Dalam konteks Say No Things, krisis bisa muncul dari komplain konsumen, kesalahpahaman informasi produk, dan isu kepercayaan. Kayak rating toko, rating barang, bintang di e-commerce, kayak gitu itu sangat berpengaruh ke kita. Dan komplain-komplain yang kayak memviralkan kalau misalnya di toko ini tuh tidak komplit seperti itu sangat berpengaruh di kita. Oke, kita lanjut ke krisis dalam perspektif kacamata public relation atau PR. Dalam perspektif public relation, krisis bukan hanya masalah, tapi juga ujian profesionalisme brand. Bagaimana brand bersikap saat krisis akan menentukan apakah publik masih bisa mempercayai brand tersebut atau tidak. Jadi kita sebagai owner dan sekaligus PR-nya juga, itu kita sikap kita dalam menanggapi itu, gimana cara kita tanggung jawab, itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kelanjutan engagement dan kepercayaan publik terhadap brand kita. So, jadi ya kita sangat diuji ini, dan kenapa inilah sangat pentingnya memahami bagaimana sih krisis dalam isu dan krisis dalam public relation itu. Oke, kita lanjut ke karakteristik krisis digital. Krisis di media digital punya karakter yang cepat, terbuka, dan sulit dikendalikan. Komentar konsumen bisa langsung dibaca banyak orang, dan opini publik bisa terbentuk hanya dalam hitungan jam. Contohnya, semisal ada satu konsumen atau pembeli, dan kita itu ngeklaim memposting barang ini, itu tuh no minus, semuanya aman, kondisi good, like new. Tetapi waktu dikirim dan sampai ke sana ternyata ada detail yang nggak kami sebutkan, kayak ada minusnya atau kayak tiba-tiba kelengkapannya tidak komplit. Dan itu kalau misalnya si konsumen itu merating jelek di e-commerce dan memviralkan bahwa toko ini tuh, wah ini tidak benar toko ini, seperti itu. Ini masa bilangnya komplit tapi tidak komplit, bilangnya tidak ada minus tapi banyak dennya, seperti itu. Dan itu sangat gampang dan mudah sekali membentuk opini publik yang kayak, wah toko ini berarti jelek atau apa, dan or something like that. Dan ya di situ kita diuji. Dan ini sama seperti yang sudah saya sebutkan,
potensi-potensi yang bakal terjadi krisis di Sinothings itu seperti apa sudah saya sebutkan sebelumnya, dan juga saya lanjutin. Potensi krisis di Sinothings bisa muncul dari beberapa hal, misalnya perbedaan ekspektasi kondisi pre-love fashion, isu keaslian action figure, keterlambatan pengiriman, atau respon admin yang dianggap kurang tepat. Dan ya itu memang benar kayak, dan juga ada QC, quality controlnya yang kita kurang detail atau apapun seperti itu benar-benar potensi krisis kita, dan komplain-komplainnya itu pasti sangat berpengaruh ke kita. Oke. Dan ini adalah dampak apabila krisis ini tidak ditangani dengan cepat dan tidak responsif. Saya selaku owner dan admin juga. Jika krisis tidak ditangani dengan baik, dampaknya bukan hanya satu transaksi yang gagal. Kepercayaan konsumen bisa turun, reputasi brand rusak, dan calon pembeli menjadi ragu untuk bertransaksi karena melihat ketika krisis terjadi tidak ada respon dari penjual, entah itu ganti barang atau pengembalian dana setengahnya atau pengembalian dana full, tidak bisa klaim garansi dan lain-lain, dan adminnya hanya diam saja dan tidak menangani itu semua, dan ya itu bisa merusak citra brand. Lalu lanjut ke jenis krisis digital. Krisis yang mungkin dihadapi Sinothings antara lain krisis reputasi, krisis kepercayaan konsumen, dan krisis pelayanan. Itu semuanya saling berkaitan dan bisa muncul bersamaan tanpa diduga-duga. Kayak entah apa yang terjadi, kayak kita salah bilang, salah ngomong, atau kita tidak tahu bagaimana karakteristik karakteristik pembelinya. Jadi kita ada kata-kata yang tidak cocok di pembeli kayak gitu. Itu juga sangat berpengaruh. Mungkin dia kayak reputasinya lagi jelek, terus kepercayaan konsumen lagi jelek, dan ditambah kami selaku owner dan yang punya itu tidak memberikan klarifikasi dan krisis pelayanan yang jelek. Itu pasti sangat-sangat berpengaruh. Lalu saya lanjut ke prinsip komunikasi krisis. Dalam menghadapi krisis, Sinothings perlu berpegang teguh pada prinsip utama, yaitu cepat, transparan, dan konsisten. Prinsip ini menjadi dasar dari seluruh respon komunikasi brand. Seperti kita tuh harus cepat, transparan, dan konsisten. Apa sih yang dimaksud itu semua? Oke, kita jelasin satu-satu. Kecepatan respon. Cepat di sini bukan berarti brand tidak membiarkan konsumen menunggu terlalu lama tanpa kejelasan. Tapi respon awal yang cepat dan dapat mencegah asumsi dan spekulasi negatif. Jadi kayak bukan hanya cepat semuanya dibalas, tetapi nothing, isinya nggak ada, isinya tidak menyelesaikan masalah. Dan itu sangat amat tidak sesuai dengan prinsip utama kita. Lanjut ke transparan atau transparansi komunikasi. Transparan di sini juga berarti brand harus jujur mengenai kondisi produk dan situasi yang sedang terjadi. Dalam penjualan action figure dan pre-love fashion, kejujuran itu menjadi nilai utama yang dihargai konsumen. Karena kalau tidak sesuai, ya kayak citra toko, citra kita sebagai brand yang bergerak di bidang itu pasti jelek banget. Dan yang terakhir maksud konsisten. Konsisten di sini berarti semua pernyataan brand harus sejalan baik di media sosial, chat konsumen, maupun klarifikasi publik. Jadi nggak ada tuh kayak yang satu A jawab A, yang B jawab B, dan tidak menyelesaikan masalah, malah nambah bingung dan makin
dinilai jelek oleh halayak umum, oleh publik. Lanjut ke tujuan komunikasi krisis. Tujuan komunikasi krisis bukan untuk membela diri, tetapi untuk menenangkan situasi, menjaga reputasi, dan memulihkan kepercayaan konsumen. Jadi, kita sebagai penjual harus mengerti apa itu tujuan, apa itu komunikasi, dan tujuan kita itu apa. Untuk meredakan masalah, untuk membalikan kepercayaan publik, konsumen, dan lain-lain, itu sangat penting. Jadi, kalau kita sebagai penjual tahu tujuan kita harus apa, gimana caranya menghadapi situasi tersebut, itu pasti dengan mudah menyelesaikan masalah. Lalu lanjut ke tim penanganan krisis. Penanganan krisis dilakukan oleh tim internal yang terdiri dari saya sendiri, selaku pemilik brand, dan juga admin media sosial, dan ada pihak yang menangani customer service, berhubung saya belum bergerak di brand yang tidak terlalu besar dan itu juga semuanya saya sendiri yang menghandle, kayak menjawab di media sosial, menjawab di e-commerce untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau credit stock dan lain-lain, dan juga ada partner saya satu lagi sebenarnya. Jadi kita benar-benar harus sesuai gimana cara menanggapi itu, dan always berdiskusi. Jadi tidak ada simpang siur yang satu jawab ini, satu jawab itu, tidak ada. Oke, kita lanjut ke tahap prakrisis. Pada tahap prakrisis, Sinotings perlu melakukan monitoring komentar, ulasan, dan pesan konsumen secara rutin untuk mendeteksi potensi masalah. Lalu ke tahap saat krisis. Saat krisis terjadi, brand harus segera memberikan klarifikasi dengan bahasa yang sopan, empatik, dan profesional. Jadi tidak ada kata-kata yang menyinggung konsumen, tidak ada yang tidak sopan dan tidak profesional, itu sangat dihindari oleh kita. Lalu lanjut ke tahap pasca krisis. Setelah krisis mereda, dilakukan evaluasi internal untuk memperbaiki sistem komunikasi dan pelayanan ke depannya. Kayak kita lebih meningkatkan QC, terus kelengkapan, apa itu minus defection dan pre-love-nya, kayak dengan jujur minusnya apa aja, seperti itu. Karena kita jual di pre-love, yaitu barang bekas pakai yang masih punya harga nilai jual tentunya. Lanjut ke keyword. Pesan utama yang harus disampaikan Sinotings adalah bahwa brand bertanggung jawab penuh dan terbuka terhadap kritik dan berkomitmen menjadikan pelayanan yang lebih baik. Kayak misalnya ada komplain, kita langsung tanggapi, menawarkan seperti cashback, menawarkan seperti bisa tukar lagi, pengembalian penuh, seperti itu. Lalu lanjut ke saluran komunikasi krisis. Saat krisis terjadi, kita juga pasti melakukan klarifikasi di akun official kita, seperti semua media sosial kita yang ada. Dan karena media sosial menjadi saluran utama komunikasi, sementara marketplace dan chat konsumen digunakan sebagai jalur klarifikasi langsung. Kayak misalnya ada komplain di saat itu, ya kita balas di e-commerce saat itu juga. Tetapi ketika ada yang memviralkan atau dan kurang suka dengan toko kita, misalnya itu udah cepat banget meluas dan banyak yang ya kayak menilai juga, dan itu kita klarifikasi di media sosial kita. Oke, simulasi krisis atau simulasi kasus yang bakal terjadi, misalnya terjadi komplain
terkait kondisi barang pre-love yang tidak sesuai ekspektasi nih. Langkah awalnya yang dilakukan adalah ya kita klarifikasi terbuka dan penjelasan detail produk gitu loh. Ini nggak ada yang disembunyiin. Seperti yang kita sudah tadi kasih tahu, cepat, transparan, dan bertanggung jawab. Dan di sini juga kita memanfaatkan peran teknologi seperti teknologi media sosial dan AI tentunya. Karena di zaman sekarang ya kita kalau nggak pakai AI, tidak terbuka dengan AI, kita bakal ketinggalan. Jadi kita harus memanfaatkan AI sebagai asisten yang bisa membantu saat kita kesusahan. Teknologi ini juga membantu benar memantau komentar ulasan dan sentimen konsumen secara cepat. Kayak bisa misalnya dari chat konsumen dijawab dulu oleh AI di e-commerce-nya. Terus kita mau melihat apa aja yang sedang trendy menggunakan AI, kayak minta data real time seperti itu. Komentarnya apa yang sedang ramai semuanya, bukan cuma untuk pas krisis, tapi kita selalu evaluasi dengan AI, menggunakan AI. Terus juga bagaimana cara menanggapi konsumen seperti ini, komentar apa yang harus diberikan, karena AI dia tidak punya emosi dan dia pasti menjawab, memberikan solusi yang jernih dan netral. Kalau kita sebagai manusia kan ada emosinya atau apa, tapi AI misalnya kita menjelaskan tapi konsumen kita, pembeli kita tuh masih kurang jelas, jadi AI bisa membantu untuk menjawab itu semua. Evaluasi dari keberhasilan dan indikator keberhasilan kita saat melakukan semua itu adalah dapat diukur dari respon konsumen, perubahan sentimen, dan tingkat kepercayaan setelah krisis. Lalu kita juga ada dokumen playbook krisis. Seluruh panduan ini dirangkum dalam playbook komunikasi krisis digital sebagai pedoman resmi brand semuanya. Jadi kita sudah punya pedoman gimana harus ketika krisis terjadi. Kita berpikir ke depan, gak menghindari masalah, tapi kita mempersiapkan masalah. Bila masalah itu terjadi. Manfaat playbook. Banyak sekali manfaat playbook. Dengan playbook, kita bisa respon krisis menjadi lebih terarah, konsisten, dan tidak bersifat reaktif. Karena semua sudah sesuai dengan SOP kita. Seperti itu. Kesimpulannya, krisis komunikasi di media sosial digital tidak bisa dihindari, terutama bagi brand berbasis penjualan online. Namun dengan persiapan yang baik, krisis dapat dikelola secara profesional. Demikian presentasi saya pada panduan komunikasi krisis digital untuk brand Sinothings yang bergerak di bidang action figure dan pre-love fashion. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Taufik dan dosen yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.